Ini dia Miramar, let's go! Oke, ini dia game ketiga kita di Miramar. Dari arah pesawat Lakoberia menuju ke bagian Impala. Harusnya kembali tim BTR tidak mengalami kesulitan dengan arah pesawat manapun karena Pekado berada tepat di tengah map. Dan terdengar juga musiknya kali ini. Asik nih, Asik sih. naikin hype dikit-dikit lah ya. Musiknya kencengin lagi, Pak. Kenapa tiba-tiba Gua gitu? gak ngerti gua. Asik banget ini. Aduh, udah tahu pakai beberapa tim juga sudah mulai turun dan TSJ sekarang turun di Ruins ya. Turun di Ruins dan juga di daerah Trailer Park, tempat turunnya The Pillars. Nah, dan akhirnya RRQ kembali ke arah El Pozo lagi. El Pozo Lihat siapa yang main. senior. Yang digantiin Bir 11. Apakah akan membawa angin segar kembali untuk tim RRQ? Pas di Miramar, panas. Betul? Kita bakal lihat apakah senior memang penyegar bagi tim RRQ kali ini. Yoi. RRQ balik ke El Pozo setelah beberapa kali gue lihat mereka turun di Campo Militar, terus mereka turun di arah-arah bawah waktu itu di Minas del Sar dan juga Los Higos. Tapi kali ini mereka balik lagi ke arah El Pozo mungkin karena diuntungkan dari arah pesawat juga. Betul. Karena setahu gue El Pozo memang entah kenapa ya, tim jarang mau ngambil El Pozo. Kenapa sih? Gue juga nggak Lu ngerti. tiket capek? Padahal kota gede. Buat main pinggir enak banget. Karena lu di pinggiran kota gede. Looting pasti banyak kan, tapi kali 2. Tapi kali ini dengan turunnya di El Pozo, gue rasanya keputusan yang tepat bagi tim RRQ. Karena El Pozo kali ini kosong, depannya juga zona, dan dia masuk 3/4 zona. Tinggal terobos dikit masuk ke center. Ini yang bakal jadi rebutan menurut gue bukit-bukit sekitar Cumcer. Terus di sekitarnya Padrilera sana sih. Pekado juga. Oh. Sama deket power grid ya, itu harusnya bukit-bukit yang diperebutkan untuk dikontrol karena itu daerah yang enak banget menurut gua. Akankah ada Cicakar? Cicakar kayaknya nggak terlalu apa ya, trennya nggak masuk di budaya global championship. Dan sebenarnya ada kelemahan ya, Bas. Ketika lu lagi ngecicak naik, itu tuh lu kebuka banget. Tapi kan nggak ada yang bisa ngeliat ke atas. Iya, Gak ada tapi high ground yang lebih tinggi di daerah itu selain Bukit Cicak itu. nggak, maksudnya ketika lu lagi naik, Bas. Kita lagi pas proses naiknya. Kan lu lambat banget dan lu nggak mungkin bisa nembak dong, dan lu nggak Betul. mungkin lompat dari kendaraan lu dong kalau ketembak. Betul. Itu Itu kalau dari lu San sampai Martin, kalau yang dari San Martin rotasinya cepet untuk menuju ke arah PKD itu kelihatan ya, Mas? Iya, dan sekali lu ketangkep udah kelar gitu, Bas. Nggak ada counterplaynya. Yap. Dan itu bahaya banget, curam. Soalnya ketika lo misal ya lagi dicakar, ditembak dari arah belakang, dari arah San Martin gitu yang rotasinya cepet. Lu mundur, jatuh mobil. Mundur pun beresiko, lompat pun langsung kenok. Iya, jadi ya itu udah no counterplay. Sekali udah ketangkep ya kelar gitu. Resikonya gede tapi memang high reward juga. At the moment kalau lo menjadi sebuah tim atau seseorang yang pertama kali ngeluarin strategi itu di turnamen, itu bagus. Tapi untuk dilakukan berkali-kali, itu kayaknya kurang bagus. Betul, karena selain memang perlu nyampe ke atas ya, ada beberapa faktor-faktor lain yang perlu tercapai untuk membuat Cicakar efektif. Scope dan tembakan yang memadai. Seperti dari seorang Selim kali ini menggunakan KI3 dan juga Scar L spray down ke arah stop supaya tidak didapati target Betul. yang dia cari kali itu. Senjata dan attachment serta scope-nya sudah memadai. Betul. Tapi balik lagi, momen dari stops ketika melakukan rotasi itu mungkin dari yang nembakin belum terlalu siap. Betul, dan juga angle jelek. Betul. Tipis banget tadi kan. Yes, dan terlalu banyak coverannya karena dari stop juga langsung banting kiri tadi nutup angle shoot dari arah DA karena banyak banget kompon yang dipunya ataupun sisi-sisi bangunan dan juga broken wall yang dipunya sama si stops dari Betul. PP88. Tapi Selim dan kawan-kawan juga cukup bersabar ya, mereka bermain di daerah power Di-push. grid. Di-push. Dia tahu soalnya, ini motor sendirian nih jalan nih. Ambil Gak ada yang dulu. ngebonceng. Iya, belum ada backup juga dari teman-temannya kan, nggak ada info Betul. nih, nggak ada mobil lagi datang. Yuk kita hajar orang sendirian. Lumayan kan, free point di Looting awal-awal. juga. Siapa yang nggak pengen? Semuanya pengen pastinya dan stops. Begitu dia mencium bau-bau busuk, dia langsung keluar dari kompon tersebut. Langsung cabut, bahkan dia pinter banget, dia ambil bukit. Dimana kalau dia udah ngelewatin bukitnya, angle shootnya tuh ketutup. Itu kayak temen gua pas lagi ulta, sengaja nggak masuk kelas, Oh, menghindari HBD. menghindari HBD dan juga minta traktir ya. Betul. Ini stop sih proses kayak teman-teman SMA gue dulu. Dan untungnya dari PW88 juga cukup aware dengan keberadaan stop yang sangat berbahaya. Langsung ada backup fire dari Korpai, mengontrol kompon yang ditinggalkan stops dan ditempati oleh player-player dari DA. Betul, sekaligus memancing ya, mancing perhatian pergi dari stopsnya dan menuju ke arah Korpa yang relatif aman.
di balik bukit, punya kendaraan, dan tinggal cabut kalau kenapa-napa. Oke, tapi hati-hati bermain di Miramar di balik bukit. Hati-hati dengan gameplay render-render. Itu dia. Itu bahaya banget cuy, render-render tuh bahaya banget. Render gaming. Render gaming dan satu player dari PW88 juga sudah mulai terspot. Ternyata ada footballis yang ingin melakukan cosplay menjadi domba gunung atau kambing gunung. Udah cukup aman di bagian tebing ini, lumayan. Tadi satu player dari PW88 benar-benar low HP barnya. Korban berikutnya lewat namun tidak memberikan damage yang terlalu dalam. Masih cukup aman. Korpai masih berusaha ditembak oleh Solkai, tapi lagi dan lagi belum ada damage yang diterima oleh Korpai. Betul, tapi Ice! Ice spray down, hampir menggunakan seorang Ice. Itu kalau Ice tumbang, itu bisa jadi game changer bagi tim FUT. Wah. Itu, wah, Lutz Lutz yang ngeflank dari kanan tuh. follow up-nya cakep sih. Follow up-nya Timing bagus follow banget. up-nya perfect. Ketika PW88 melepaskan temennya, dia nggak pakai backline. Ya, dan ini momen juga untuk melakukan push, tapi granat bakal langsung dimasak, memberikan splash damage karena dua player bakal langsung di-spray. Kali ini Solkai harus menghadapi 3 push dari PW88 dan membuat dia pusing 7 keliling. Trading antara PW88 dan juga tim Footballis. Itu kalau bom zaman dulu, kayak beda cerita pas. Iya, kalau bom zaman dulu itu bisa 2 kenok loh. 2 kenok ataupun kayak Skartes tinggal Stowel sama Betul, bertiga. low HP banget itu. HP banget. Ya memang sayang banget dengan perubahan buff dan juga nerf para senjata, semua player ya perlu menyesuaikan. Malah ini yang menurut gue jadi hal baik dan memberi warna baru buat pro player lah. Kan pasti ada pro player yang ngerasa gue udah nguasain semua senjata, damage-nya berapa, fast ini berapa peluru bisa gua knockdown, bisa gua end. Itu ada pro player yang kayak gitu pasti ada. Tapi dengan adanya beberapa patch yang ada di PUBG Mobile itu ngebuat mereka harus selalu melakukan adaptasi lagi dengan PUBG Mobile-nya. Meskipun kalau lihat secara sekilas ya, di mata orang awam minor banget, kan masih meledak bomnya, masih ke damage. Betul. Cuma di mata orang pro player, dia ngerasa ini biasa kena segini nih. Kebayang kok, dulu gue inget banget, jarang banget ada pro player yang mau bawa molotov, paling bawa cuma 2. Sekarang mereka bisa bawa 5 loh. Sekarang misalnya kayak bom 3, molotov 4. Iya, Karena selalu molotov lebih itu- banyak porsi molotov daripada granat ya. Betul, karena molotov enaknya apa? Nggak perlu dikokang. Sekali pecah nyebar kemana-mana. Ya paling tinggal memaksimalkan dari drop molotovnya tuh udah sesuai dengan yang kita inginkan belum. Karena kan sekali dia nyentuh target Santai, itu pecah. langsung pecah kan. Beda sama bom bisa dipantul-pantulin. Betul, bom tuh bisa mantul. Kalau molotov kalian pantulin di venti, baru nyenggol ventinya tuh, ya Ntar udah pecah, pecah. Apinya antara masuk ke dalam atau keluar, nyebar kemana-mana. nyebar kemana-mana. Itu dia perbedaan molotov dan juga granat. Ya mungkin ada yang bingung juga, enggak ah bang, gua mainin granat di klasik sakit-sakit juga. Ya mungkin granat lu ada di badan orang itu langsung, Tempel gitu bener-bener kan. nempel bomnya. Beda cerita kalau lempar tuh kayak ke kanan, agak miss. Kalau zaman dulu gampang kena. Ih kalau ke kanan dulu tuh, ini kayaknya efek dari splash damage-nya juga radiusnya berkurang ya, Fle? Betul, betul. 20% diperkecil, 1/5. Tuh, radiusnya berkurang, damage-nya juga dikurangin. Jadi bom sekarang tuh, makanya gue heran Ryzen bisa on point terus ngelempar granat. Itu skill granat dia udah GG Nah banget sih. itu, sekarang kalau mau kenokin orang pas, harus on point. Harus mendekati banget tubuh dari targetnya. Betul. Beda sama molotov, kayak pecah nyebar kemana-mana, kebakar. Dan radius dari molotov juga melebar kan. Di buff semua itu. Kalau molotov tuh pas kena, nyebar dulu. Damage-nya per tick-nya lebih gede, overall total damage-nya gede, nyebar juga lebih gede. Sebaran apinya kalau nggak salah lebih gede dari yang sebelumnya, damage-nya juga lebih menyakitkan. Makanya sekarang molotov tuh lagi ngetren banget. Lagi ngetren banget di turnamen. Lagi happening. Gue juga ngubah loh di settingan PUBG Mobile gue yang biasanya granat itu gue bawa 5, molotov cuma 1. Sekarang kayak granat 2, Molotov 3. molotovnya 4 atau 5 biasanya gue. Smoke tetap minimal 4 lah dibawa. Minimal. Tapi jarang gue keluarin smoke. Kalau smoke gue malas bawa pas kalau main sama kalian. Buat apa juga gue selamatin. Emang dasar rasa egoisnya Flo ada ya. Jiwa kompetitif Flo masih ada loh ternyata Flo. Kalau turnamen enggak. Oh, Kalau kalau turnamen gue turnamen enggak. bawa 8 pas. Only klasik ya. Kalau klasik nggak mau. Ngapain gue kasih KD ke kalian? Oke, kita lihat dari Alpha 7 yang sudah mulai mendapatkan pressure juga dari tim-tim yang rotasi di sekitar gudang mereka. Tadi hampir aja ada HBD Gaming. Betul. Untung di zoning out sama si siapa nih? Swagwin. Swagwin. Itu kalau Swagwinnya mungkin nggak nembak ya, nggak memberi info kepada lawan bahwa ada orang dalam. Itu HBD-nya lebih sukses. Betul, turun tuh. Itu turun di HBD. Atau Pasti. dibalikin, tergantung dengan ya kondisi dan situasi ya. Ya, karena kan tadi Swagwin jatuhnya sendiri, sementara si Critgen lagi rotasi untuk Berempat. menentukan transit point mereka. Betul.
Ya itu udah skill matchup lah kalau udah kayak gitu ya. Betul. Dan oke, kita fokus lagi untuk membahas beberapa tim juga yang sudah mulai berotasi mengamankan transit point mereka. Dan akhirnya dari Secret Jin mendapatkan rumah panjang di pinggir jalan. Ada Alpha 7 yang sedang melakukan rotasi, bakal langsung di spray. Tayonya menghentikan sedikit atau memperlambat jalan dari Tayonya, ingin mengambil gudang birunya dan untungnya berhasil. Shootnya tidak terlalu on point menuju ke arah V2K. Berhasil touchdown dia di kompon yang dia inginkan. Tapi Iya. mungkin ini kompon cadangan. Wait, Cosmos ada Ryzen ternyata di sekitar Secret Jin. Namun dari RRQ bakal nge-push Spray kompon down. dari tim Alpha 7. Satu tumbang dari tim RRQ di 2E. Harus segera diselamatkan. 2 orang masih dalam posisi stick dan mobilnya langsung diledakkan. Bahkan Gina yang juga ikutan tumbang. Di 2E sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Hanya menyisakan 2 player aktif untuk tim RRQ. Iya, the power of HBD Gaming ya, langsung menemukan 2 pemain dari RRQ. Kita bakal dari seorang G9 pun terlihat depan mereka. Arni lagi gocek-gocek, senior bakal tumbangan tampaknya pada kali ini. Kurang seger ya gameplaynya, kurang seger. Tapi ada yang semakin seger di tim BTR RA menumbangkan lawan mereka TSJ. Satu persatu mulai tumbang, dua tumbang. Tinggal GZ seorang diri yang bertahan di sisi belakang tampaknya. Rata. It is done. Secret Jin di belakang lobby dan BTR langsung men-secure dengan sangat-sangat cepat. Satu serangan yang langsung memukul lawan. 4 poin masuk di kantongi BTR. Yes, dan tentunya sebuah kerugian untuk saya Pride karena 2 tim saya langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi keuntungan untuk Indo Pride karena Bigetron langsung menambah jumlah poin mereka. 4 total poin yang mereka dapatkan dari poin kill. Dari poin kill masih bisa bertambah dari placement dan ini ngebuat mereka semakin menjaga jaraknya dengan 4AM. Dan secara nggak langsung, saingan mereka nomor 3, nomor 4 tumbang. Yap, TSD dan juga RRQ. betul. Tinggal 4AM yang diurusin nama BTR kali ini ya. Itu emang tim agak merepotkan ya, tapi wajar. Untuk ngebuat BTR tampil dengan maksimal, kita butuh tim-tim seperti 4AM. Betul, karena gue inget banget tuh, ada beberapa komunitas yang bilang BTR juara dunia karena gini. Sekarang saatnya nih lawan yang terbaik dibuktikan oleh BTR. Betul banget dan langsung display ternyata. Kayaknya saya lagi sering fight early game ya, khusus buat Miramar kali ini. Karena kalau saya bos, Wah, ketemu-ketemuan, nggak Hajar. ada yang namanya tahan-tahanan. nggak ada tahan-tahanan, hajar. Cuma kejadian sekali doang waktu itu ya. Saya generasi sekarang. Oh itu yang generasi sekarang ya. Iya. Untuk generasi sebelumnya berarti udah dapat patch baru dari yang sekarang ya. Gue udah nggak inget itu. Oh, Bro. nggak inget ya. Udah Oke. nggak inget. Yang gue inget cuma sekarang. Dan circle ketiganya ternyata menuju ke arah Pekado. Kota yang sudah ditinggalkan oleh Red Aliens dan ini utaranya kosong, timurnya kosong, barat, selatan dan tengah cukup ramai. Betul, gue jadi BTR sih gue kesel. Ya lu udah ninggalin Pekado, terus tiba-tiba zonanya ke arah sana. Masa Tahu kan- gitu mending ambil bukit atas Pekado. Iya, masa gini pas Pekado kan tadi pojokan banget. Circle bisa ke Pekado. Aduh, ya inilah namanya sebuah turnamen ya. Iya, hari-hari Sebuah ya. kompetisi. Hari-hari rotasi. Hari-hari rotasi. Udah keluar, Masuk Betul. lagi. balik lagi. Ya tapi ya inilah PUBG Mobile. Oh, iya. Kalau ada yang bilang circle yang settingan, nggak ada yang namanya circle settingan. Kalau pattern emang ada kayak gambaran lah. Gambaran ya. Gambaran kalau circle kesini tuh ntar prediksinya kesini. Diprediksi bisa tapi nggak bisa disetting guys. Betul, diprediksi bisa, tapi mutlak nggak bisa. Nggak bisa. Ah, bisa. Mau perang Wah. lagi ternyata. Tapi kita bakal lihat kali dari BTR tampaknya front shot ya Zuxi. Gagal tapi dapetin satu lagi, tapi kita bakal seorang Ryzen ternyata nge-front. Tidak ketahuan tapi akhirnya ketahuan. Microboy dapat dia membaikkan keadaan. Tampaknya BTR game kali ini tidak memaksimalkan poin mereka. 4 poin dikantongi hanya dari kill. Jarak 11 poin dengan 4 Angry Men. Ya, kali ini berjarak 11 poin. 4AM belum tersorot kamera sama sekali. Mereka udah dapat kill atau belum? Gue juga tadi lupa di kill feed ada atau enggak, tapi kayaknya belum ada Enggak, kill yang belum. didapatkan sama 4AM. Belum masuk, karena kill tuh live. Betul. Placement yang enggak. Placement tunggu mati baru masuk. Ya gimana ya pasti ya, namanya zona gitu kan. Yes. Kalau bisa setting, gue settingin dah. Dan tadi BTR pas mau ke arah pom bensin, dia udah ditembakin duluan sama tim lain, termasuk tim X tadi ya. Iya, pas dia nyampe itu udah dalam keadaan lumayan bonyok. Kalau nggak salah 2 playernya tuh udah bonyok, termasuk Ryzen yang tadi akhirnya ngepron di bawah jendela. Betul. Karena tadi ketika BTR pindah ke kiri, itu tempat numpuknya semua tim. Betul. Sayangnya gitu, Bas. Hari-hari rotasi mereka hari ini lagi hari buruk nih untuk game kali ini ya. Yap. Keluar dari kota mereka yang masuk tengah pusat zona, pindah ke sisi kiri yang tempatnya adalah penumpukan tim lain. Betul, betul. Dan itu tentunya udah dipikirkan juga strateginya oleh tim Bigetron sendiri. BTR pengen main agresif, pengen main
tempo cepat atau lambat mereka sudah memikirkan di setiap harinya akan bermain seperti apa. Betul, tapi ya kali ini memang ada gagal ada berhasil. Yap. Honey Badger memang bisa dibilang kurang maksimalkan game kali ini. 4 poin it's okay. Yap. Buah hasil tapi bukan hasil terbaik. Berarti dia 14 ya. 14 berarti belum dapat placement point. Belum, Belum. 12 baru dapat. 12 baru dapat 1 placement point kan. Betul. Mereka nggak ada placement point sama sekali tapi mereka ngedapetin poin kill. Seenggaknya mereka ada tambahan poin lah untuk di match ini. Betul, 4 kill lumayan lah. 4 Yap. kill, karena kan kill juga dinilai cukup tinggi ya. Betul. Nah kita bakal lihat juga dari tim KP tampaknya menahan gempuran dari tim Alpha 7 Swagwin dan kawan-kawan. Melempar bom dari posisi duduk yang sangat santuy dari Swagwin. Langsung menumbangkan bom yang tidak santuy karena meledaknya Atit. Ya, tapi lebih atit lagi di PS dari Blue Zone-nya. Lumayan nih ngurang sekitar 5 atau 6 dari health bar yang dia punya tuh lumayan menyakitkan loh. Dan kalau kita lihat dari Gonzo juga masih menahan Blue Zone karena dua tim ini masih belum masuk ke dalam lingkaran yang berikutnya. Sudah mulai terkikis dan semakin menyakitkan DPS dari Blue Zone-nya. Alpha 7 Lau menunggu beberapa tim yang ingin rotasi di sekitar mereka tapi Lau sedikit lengah. Angle shoot dari Konina Power berhasil mendapatkan satu player dari Alpha 7. Iya, kita bakal lihat ini tapping terus lontarkan juga oleh tim Konina Power di high ground. Tapi dari tim Alpha 7 tampaknya kesulitan banget untuk rotasi kali ini ya. Bahkan dari seorang Sena Texa perlu menahan sakitnya Blue Zone, zona keempat yang harusnya nggak di TB terlalu lama-lama banget. Ya, ini udah nggak bisa ditahan-tahan lagi. Depan mereka dijagain juga, tapi kita bakal lihat karena Gatsan yang bakal nge-push ke arah tim A1. Satu poin mereka sudah mulai tumbang. Dante berada di bagian dalam dari rumahnya, masih memasuki beberapa ruangan juga dan menunggu laju push dari tim Gatsen. Mereka bergerak secara komit, masih ada backup di bagian luar tapi tidak di area kompor ini. 4 sisi push berhasil di setup oleh Gatsen dan sepertinya Dante tidak bisa bertahan. Backup fire, suppressing fire dari arah belakang juga berhasil diamankan. Satu di take down, namun satu kembali tumbang. Last man standing dan cukup berjarak. Lower ground, high ground untuk last man standing dari A1. Tapi tampaknya dari tim Blue Beast melihat bahwa Ardim lagi fight, lagi bonyok-bonyokan. Langsung mereka datang bagai lebah yang lagi mencari targetnya. Dikerumunin langsung dan langsung dikitarin kali ini. Tidak diberi aman Nggak bisa. si Sinisternya. Betul. A1 tumbang ke posisi ke-13 tapi dari tim Godsend harusnya gak akan aman-aman banget juga karena dari tim Blue Beast langsung mengitari dan memotong jalur rotasi mereka di depan di mana Aito-chan dan kawan-kawan sudah mengambil gudang-gudang yang diincar oleh Godsend. Ya itu gue yakin gudang yang ditempatin sama Aito-chan itu yang diincar sama Gatsen. Iya, mereka nitikin, ayo masuk. Tiba-tiba dipotong dong rotasinya, sumpah bete banget. Nah, karena baik lagi pas rotasi terbaik tuh ada untuk situasi tertentu gitu kan. Yap. Si BB baca rotasi terbaik mereka ke gudang, kita potong kali ini. Baca logik. Wah, gudang dewanya diambil duluan, di retake duluan sama Aito-chan. Mau muter ke kanan itu open field banget Ya, dan belum nih. masuk ke dalam zona, di shoot dari dua sisi. Mau kabur ke arah mana, nak commit shoot Tabrakan. ternyata tabrakan vehicle-nya dan masih berusaha. Wow, dia nekat buat nabrak ke arah gudang dewanya dan touchdown. Tapi anggota Godsend lainnya tidak touchdown. Kalau kita bakal lihat kali ini seorang Navy dan juga Aito-chan bakal one on one duel. Kalau sampai Aito-chan menang, ini bakal jadi pukul yang keras bagi tim Godsend. Tadi pengen mendapat gudang tapi tertahan. Oh, dua Tapi orang tampaknya kali touchdown. ini gudang di backup juga 2 orang. Dari sisi lain Korpayan juga Robby Dini akan fight di sisi lain mapnya. Betul, sementara kali ini bakal dilempar granatnya terlebih dahulu menyisiri bagian luar. Granat Tumbang connect. satu Godsend. Itu harusnya ngasih splash damage yang lumayan besar ke arah Aito-chan. Kembali berkurang darahnya dia, masih ingin disisiri terlebih dahulu. Posisi-posisi setup yang sekiranya ditempati oleh Aito-chan masih berusaha menyisiri bagian luar. Granatnya dikontrol dengan bagus banget. Gatsen tidak ingin melepas kesempatan untuk mengambil dan meretake gudang ini. Betul, tapi kita bakal lihat seorang Aito-chan tampaknya dihujani bom. Dia lumayan sekarat, perlu melakukan healing terlebih dahulu. Di lain sisi, dari X-Kill Switch merupakan seorang Lovazin. Godsend pun dipulangkan atau ke arah lobby misalkan 3 member mereka. Ya tinggal 2 si member mereka bahkan. Trollkiss. Trollkiss dan juga Navy kali ini. Yes, masih berada di arah kontainer biru. Kali ini main kucing-kucingan bersama dengan Aito-chan, tapi Blue Zone juga sudah mulai menghimpit. Predict move kali ini di sandwich. Ada Navi di bagian sana, ternyata proningnya bakal kelihatan. Langsung dikontrol, tapi begitu mengejutkan karena scope-nya scope 6. Dikontrol langsung, dikeker langsung, tapi jaraknya terlalu dekat. Tapi kali ini Trollkiss jump shoot yang ternyata masih bisa Dibalikin. dimenangkan oleh Aito-chan. Langsung dikonfirm menjadi sebuah kill. Aito-chan, sang samurai dari Jepang langsung menumbangkan Oh, lawannya. Kita bakal kayaknya oh, pakai no. cara menumbangkan lawan Oh, lagi. no, Lemparan no, bom. no, Wah, no, lewat Molotov. molinya dan terbakar oleh api. Semangat seorang Navy. Tampaknya bom Aito-chan bakal miss. Ditinggal. BB bakal meninggalkan sang samurai untuk tumbang sendirian. Ya udah nggak bisa diselamatin lagi. Tapi itu Sayang men, banget sih. 2 lawan 1 di jump shoot loh pas. Iya.
dibalikin. Dia ngepronnya cepet banget loh Bas berapa kali. Itu dia tadi lompat ya, bukan ngevaulting kan ya dia? Enggak dia lompat. Mau nge-HB di Aito-chan. Aito-chan dari posisi prone itu Langsung nggak kena duduk. pelurunya. Hah? Dia ngepron kan. Heeh. Peluru tuh nggak ketembak di dia. Terus dia berdiri Oke. dibalesin. Kayaknya dia udah ngebuang. Kayaknya tadi pas dia lompat, dia pre-fire duluan kan? Iya. Pasti tuh, sambil lompat sambil nembak. Pas udah lompat pelurunya makin kebuang, pas dia udah nginjek tanah lagi, pelurunya udah habis mungkin. Atau di minim. Udah Ya, minim minim. gitu kan. Jadi dimenangin sama Aito-chan tadi. Tuh, tapi butuh ketenangan yang luar biasa sih untuk melakukan pull off ya, counterplay seperti itu. Kita bakal pindah ke daerah Pekado yang Sumpah, BTR di prank zona ini. BTR di prank zona. Mereka buru-buru keluar, takut zonanya kelempar ke arah selatan. Tapi ternyata zonanya tetap di arah Pekado. ya gimana pas game sebelumnya kan udah diuntungin tuh. Heeh. Game kali ini katanya ya sorry ya better ya. Kita pindahin dikit Bener-bener lah. kena prank sih. Itu bukan di setting ya guys ya. Itu nggak ada settingan ya. Nggak. Nggak ada settingan ya. Zona tidak bisa disetting guys. Kalau Zona bisa tidak di setting, gue pindahin ke Pekado dari awal biar better nggak kemana-mana. Kalau gua bisa setting ya zonanya, setiap tim Indonesia gua untungin dari segi zona. Gue juga. Gua untungin, gua kasih tengah-tengah terus dah pokoknya. Tengah-tengah, terus disuruh mereka pindah ke high ground. Ya pindah ke high ground terus zonanya kita lempar ke mereka lagi. Tapi kan nggak bisa disetting. Ini aja apartemen nggak bisa disetting kalau cuma boleh satu tim nggak bisa. Nggak Ini mereka bisa. sharing apartemen loh. Kalau gue bisa setting zona pas, gue cek semua tim lain, cuma tim Indo gue untungin. Iya, pasti. Kalau perlu dari bantingan circle pertama kedua, circle duanya langsung ke titik tim Indo doang. Nggak usah ngegede lagi. Diameternya langsung circle 9 aja. Dep, kecil langsung. Iya, dari satu tuh yang gede banget berkilo-kilometer, langsung berapa meter doang buat tim Indo. Terus suruh mereka ngumpul berdua ya. Betul. Udah ngepron berdua. Tapi kan nggak bisa disetting guys. Nggak bisa disetting. Gue masih ngakak orang bilang, circle-nya disetting supaya BTR kalah. Padahal masih siker lagi lah. Circle tuh nggak bisa disetting ya. Aduh tuh kita Oke. ngomong-ngomong circle sudah mengecil menuju ke arah Pekado bener. Wah, apartemen biru. Ini kesel sih BTR sih. Ini BTR kesel banget. Ini BTR bener-bener kesel. Lebih kesel lagi dari DA yang open field kayak gini. Ngelawannya tim yang punya kompon coba. Iya tapi lebih kesel BTR. Ya Dia iyalah. penguasa Pekado, keluar Pekado, zonanya ke tengah-tengah Pekado. Tapi gua kira tuh BTR bakal ambil ini loh, mangkok bukit yang biasa sering kita omongin. Yang di Ah, kanannya Pekado tuh. Iya, gue Gue setuju. kira bakal ke sana, tapi ternyata BTR langsung ngambil simulasinya dia tuh langsung ke bagian tengahnya, lebih tengah lagi. Ke arah Cumcera kan? Betul, ke arah Cumcernya tadi. OTW Cumcer lah gudang-gudangnya. Ternyata malah pindah balik ke kota awal dia. Itu ya bete sih. Bete sih bete lah. dah. Tapi kita hindarin bettingnya dulu ya, biarkan analis kita nanti yang memberikan analisanya. Karena kita masih harus fokus menuju ke arah gamenya di mana 8 tim dengan 25 orang yang masih bermain. DA, pemain mereka sudah mulai terspot oleh 4AM. 4AM punya 2 angle, bahkan 3 angle. Dan PW88 menjatuhkan satu tim lagi yang sedang melakukan rotasi. Lutz, carry dari Footballist di take down begitu saja. Baginya terbang masuk dan menuju ke arah apartemen merah. Ditembak dari arah arena, namun masih bisa selamat tapi tidak dengan waktu yang cukup lama. Footballist dipulangkan menuju ke arah lobby dan kali ini 4AM mempunyai tempat yang cukup prima. Mereka nge-split 3-1, 3 orang arena, 1 orang di apartemen merah. Siap memberikan HBD kepada tim-tim yang lengah dan tiba-tiba ngeras ke arah apartemen merah. Zeus mengambil rumah kos-kosan di arah sebelah kiri. Iya, kita bakal kayak juga dari tim 4AM dengan sangat hati-hati ya. Lagi berusaha menjaga area mereka. Ini udah 7 tim di dalam area Pekado. Ini bakal nahan-nahanan, menguasai area Wah. masing-masing dan stops. What a nice shot ke arah seorang Raze. Ditumbangkan, tinggal Soulless seorang diri bertahan di sisi belakang di Broken Shack. Wow, dia mau gerak, dia mau lari, dia mau jadi ninja, dia mau jadi apa nih? Dia mau jadi apa yang larinya cepet? Apa tuh? Flash? Oh, nggak bisa. Dia lebih milih mati sama zona ternyata. Keputusan yang bijak supaya tidak memberikan point kill ke tim musuh ya. Ini ngebuat berkurang kembali tim yang tersisa. Tinggal 6 kali ini 21 orang yang masih hidup. Sementara dari 4AM juga masih memberikan split position dan harusnya mereka bentar lagi bakal regroup. Dan lu lihat dari Loops. Mereka kontrol arah arenanya, mereka kontrol arah ruko tengahnya juga, dapet tapi Paraboy. granat dari Korpai menjatuhkan Paraboy. Ini momen untuk melakukan rush ke bagian lantai atas, lantai 3-nya udah mulai kelihatan Free dari arah luar dan ternyata backup positionnya begitu rapi. Walaupun satu knockdown tapi masih ada player lain yang bisa merangkak naik ke bagian lantai 3 dari apartemen biru. Betul, dari tim 88 sudah mengantongi total 7 poin kill pada game kali ini. Dan kita bakal lihat dari 4AM ya, dapatkah mereka mensecure total lagi 8 poin? Harusnya dari plus point tinggal dikit lagi nih, karena mereka sudah mengantongi total 4 poin. Ya ini 4AM bisa sih nempelin BTR lagi.
Bisa. Ini 4AM bisa ngejar poinnya BTR lagi. Udah 306 poin nih. Semakin mendekat, tapi balik lagi masih ada cadangan match 2 lagi. Masih ada Sunhawk, masih ada Irangel untuk Super Weekend yang kedua. Iya, kita bakal kian juga dari seorang Swan. Bakal lempar molly coba untuk men-secure kill dari arah tim Bluebees kali ini. Betul, dan dia bakal langsung nge-push, bergerak dari arah arena menuju ke arah Broken Wall, setup smoke lagi dan lagi mereka lakukan. Smoke mereka rapi banget. Langsung wall of smoke dibikin, membutakan semua lawan mereka dari semua angle ya, sehingga mereka bisa berjalan menggunakan jalur yang mereka buat dengan asap untuk masuk ke dalam dibuka area safe pintunya. zone. Sabar, itu pintu dibuka, dari arena bisa ngelihat loh tadi. Iya, Dia berani banget buat buka pintu yang tadi tuh. pede. Oh iya, Yang penting mah pede dulu. lihat Chiawski. Itu pintu dibuka tadi. Dia Chiawski bisa free shoot kalau si Chiawski-nya itu fokus, dan Bluebees nggak bisa bertahan lama lagi ternyata. Dia dipulangkan di urutan ke-6 dari Gewi yang sudah mulai turun dari arah apartemen. Dia ingin bergerak kembali karena circle menuju ke bagian tengah. Apartemen merah dan ruko-ruko tengah dari arah Pekado. Iya, dari Gewi juga bakal langsung berusaha untuk maju ke depan ataupun menahan sementara ya step dia. Tapi dari Gewi kali ini bakal coba untuk menjaga area terlebih dahulu. Mereka nggak mau main ofensif ya, bakal coba menggunakan utility, coba ngenokin lawan-lawan mereka di line sisi. 4AM cukup menggila kali ini mencari kill tambahan, tapi Suk akan tertekan oleh Gewi. Ya, dan kali ini dari Svan juga masih terus memberikan granatnya. Lempar lagi menuju ke bagian tengah dari smoke, sementara Korpai tertahan di bagian pos. Masih mengokang granat, lempar lagi di tengah-tengah smoke yang cukup dalam. 2 orang di arah ini ya, di arah box ini ya. Ya, 2 orang di area box. Kita bakal 3 kayak ini flow. dari tim Zeus. Oh, Tampaknya through the smoke bakal bertahan, belum ketemu juga posisi mereka. Swan tampaknya kurang lebih tahu posisinya, tapi trade knock terjadi antara kedua tim ini. Wow, dan pinter banget dari Ronin turun, dan ada Zio yang ingin memberikan backstep. Berhasil menjatuhkan 1-kah? Berhasil, tapi trading lagi dan lagi. 1v1 situation masih bersembunyi di balik smoke. Kali ini Ronin bakal langsung ke post. Jump shoot dan rata sudah 4AM dipulangkan menuju ke arah lobby. Thanks Zeus. Yes, dan Zeus menyelamatkan poin-poin dari BTR agar tidak dibalap oleh... tibalap dikit, 1 poin. It's okay. 1 poin. It's Ditahan, okay. ditahan. It's okay, 1 poin. Tahan. Oke, tinggal 4 tim. Granatnya, wow! Timing granat yang begitu bagus berhasil. Connect dengan timing lompat seorang Federal dari Loops. Yes, sudah bakal ada tim 88 dengan 2 anggota mereka nggak goyang permainannya, langsung dimajuin juga dikejar posisi mereka. Loops dalam masalah yang besar karena Korpai dan juga Gewi menggila pada game kali ini. Betul, sementara Federal masih berusaha untuk selamat dari ke knockdown-nya dia. Lempar lagi smoke-nya, memberikan celah, memberikan waktu supaya dia bisa merangkak dan bisa diselamatkan. Tapi step dari Nova sudah mulai terdengar. King fokus dari Korpai menuju ke bagian luar. Step sudah mulai terdengar, kali ini bakal nekat menuju ke bagian luar. Ada pre-fire dari seorang King, kali ini cukup low HP-nya. Jump shoot berhasil mendapatkan 1 orang. King bakal menuju ke bagian luar dari Broken Wall. Dia reload terlebih dahulu, tapi dia tidak ada quick draw. Langsung, lama banget reloadnya dan langsung terbackup oleh seorang Gewi. Iya, kita bakal lihat dari PO88 juga bakal bermain lebih hati-hati kali ini dengan hanya memiliki 2 anggota yang tersisa. 2 lawan 4. Ini Loop sudah menang jumlah anggota yang banyak, udah menang posisi juga. Tinggal bagaimana mereka menggunakan keunggulan mereka untuk menekan PW88 dan juga Zeus sekaligus. Kalau Loops BBCD, ini chicken kedua mereka selama Super Weekend. Super Weekend pertama mereka hanya mendapatkan 1 kali WBCD, dan kalau ini chicken lagi, ya berarti ini chicken keduanya Loops di Super Weekend. semua Dari pertandingan. minggu pertama dan minggu kedua. Super Weekend doang ya? Super Weekend doang. Kalau digabungin sama weekdays terlalu banyak, Pak. Karena ini harus kita pisahin, karena kan poinnya weekdays akan terreset setiap minggunya. Betul, sedangkan untuk di Super Weekend ataupun regular seasonnya nggak akan berkurang hingga akhir season nanti. Betul, tidak ada perubahan sama sekali. Dan Silly berganti melakukan revive juga. Chariho mengatur angle-nya. Ronin tidak bisa selamat karena terspot oleh 2 tim. Lompatnya bersamaan sudah mulai terdengar, kali ini close combat dan winner chicken dinner untuk Loops Esports. Yes, dengan permainan yang begitu rapi dan juga jumlah anggota yang banyak, Loops dengan sangat-sangat cermat